Siang Lumajang, selamat siang Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan channel Budik Damber Lele Lumajang. Hari ini tanggal 1 Februari 2025, artinya tepat hari ke-17 dari tebar bibit 2000 ekor dalam ember berukuran 50 liter. Nah, hari ini saya melakukan sortir kembali. Jadi ini sortir yang kedua ya. Kemarin hari ke-13 atau 14 itu ya. Saya sortir untuk mendapatkan yang lele yang kecil-kecil. Jadi saya pakai sortir yang kecil. Hasilnya ini. Kemudian hari ini saya pakai bak sortir yang agak besar. Hasilnya ini yang lebih besar-besar saya kumpulkan menjadi satu ember. Dan hari ini juga saya menambah 2 ember, jadi total 10 ember ya. Kalau ini ember sisa lele eksperimen yang pertama ya. Nggak tahu ini mau dijual apa buat lele crispy, apa mau buat bibit, mau buat indukan, belum terpikirkan. Yang penting biarkan saja dia hidup di embernya. Oke, apa yang penting hari ini perlu saya sampaikan adalah bahwa lele itu memang kanibal ya. Kita berlomba gimana caranya lele ini tidak merasa lapar, merasa nyaman dengan embernya, dengan airnya, sehingga dia tidak makan temannya. Tentu saja teman yang dimakan adalah teman yang lemah ya. Teman yang biasanya kekenyangan. Yang teman-teman yang kekenyangan itu biasanya diajar til gitu ya. Nah, untuk itu saya hari ini saya sortir karena sudah tidak rata ya, ada yang besar, ada yang kecil. Dan anehnya kalau lele kekenyangan itu pasti yang besar, akhirnya yang mati itu yang besar. Itu yang buat saya sedih. Nah, hari ini saya putuskan untuk melakukan sortir yang besar, saya pisahkan. Kemudian hari ini juga saya per kemarin saya itu membibis pakan. Jadi pakannya saya bibis karena saya berpikir gini, pakan itu kalau diberikan kering, terutama untuk budik damber ya, karena medianya kecil, pasti persaingan makannya sangat tidak adil ya. Yang besar cenderung dapat yang lebih banyak. Karena itu lele akan cenderung makan sebanyak-banyaknya, sedangkan perutnya kecil, trepes gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk saya bibis. Cara membibis pakan gampang ya. Jadi pakan kita timbang dulu kebutuhan satu hari. Ini segini, ini untuk satu hari ya, kurang lebih ini 50 gram atau setengah on ya. Kemudian sebelum itu kita siapkan dulu molase sama EM4. Ini molasenya, ini EM4 nya. Ini dulu saya beli, tidak saya pakai, tapi karena saya berpikir sekarang harus dibibis pakannya. Sebenarnya bahasa dibibis itu bahasa awamnya, bahasa ilmiahnya itu difermentasi. Sebenarnya fermentasi itu tujuannya adalah memberikan semacam zat pengurai dan zat makanan tambahan gitu ya. Caranya gini, EM4 1 tutup, molase 2 tutup. Ini dilarutkan dalam air 1 liter ya, setengah liter bukan 1 liter ya. Setengah liter, kemudian diaduk. Setelah diaduk dimasukkan ke botol ini, botol seperti ini. Nah, kalau saya tutupnya saya lubangi ya, supaya apa? Supaya bakterinya hidup. Kalau tertutup mungkin ya menurut logika saya sendiri aja ya, menurut saya sebaiknya dilubangi ya. Nah, kemudian setelah pakan ini disiapkan untuk kebutuhan satu hari, masukkan 3 tutup ya. Cairan ini, larutan ini, masukkan 3 tutup, masukkan, kemudian diaduk pakai sendok gitu. Diaduk pakai sendok dan biarkan. Nah, ini habiskan dalam satu hari. Mau dikasih makan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terserah Anda. Yang penting pakan ini habis untuk satu hari ya.
Jadi tidak boleh bibis kalian buat seminggu, tidak boleh, karena pasti akan berubah nanti. Tidak tahu berubahnya seperti apa. Nah, keuntungan dari dibibis pakan, dari kemarin saya bibis ya, saya kasih pakan, kotorannya lebih sedikit ya, kotoran lelenya lebih sedikit. Kemudian airnya tidak bau sama sekali. Biasanya masih ada bau dikit-dikit ya, tapi ini sekarang tidak bau karena pakai E4. E4 itu sebenarnya bakteri pengurai yang dipingsankan. Kalau bahasa ilmiahnya itu didormansikan. Bahasa gampangnya itu dipingsankan. Setelah dicampur molase sama air, dia hidup kembali. Masukkan ke botol, makanya botolnya harus ditutup biar tidak dorman lagi, begitu. Oke, sekarang kita coba kita kasihkan makan yang sudah saya sudah saya bibis, sudah difermentasi. Ternyata lelenya tetap lahap, saudara. Nah, ya, lahap ya. Cukup lahap. Ya, tidak ada masalah walaupun dibibis tetap lahap ya. Jadi teman-teman sebaiknya kalau sudah ganti pakan ke PF 1000, awalnya kan PF 500 ya, ganti pakan ke PF 1000 sebaiknya dibibis ya. Kalau PF 500 ada masalah karena butirannya sangat-sangat kecil gitu ya. Mudah-mudahan ini berefek positif terhadap perkembangan lele. Ini bak baru ini, ember baru ini, butuh adaptasi dia. Oh, ternyata cukup cepat juga. Kurang ini tadi. Wah. Saya kira itu dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini menjadi pemicu Anda untuk mencari peluang usaha di rumah. Bagi yang belum subscribe, tolong segera di subscribe karena subscribe itu gratis dan manfaatnya adalah biar Anda tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan di channel ini tentang budidaya lele dalam ember. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam budidaya ember.